Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Miss Soraya hadir kembali dalam pembelajaran program intensif persiapan ujian akhir sekolah atau ujian akhir madrasah mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada pertemuan ini akan membahas tentang sejarah kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Mari kita simak materi pembahasan dan latihan soal berikut ini. Latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Indonesia dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Rempah-rempah dicari bangsa Eropa karena manfaatnya sebagai penghangat dan bisa dijadikan pengawet makanan. Selain karena harganya yang mahal, memiliki rempah-rempah juga menjadi simbol kejayaan seorang raja pada saat itu. Dari faktor-faktor itu, banyak bangsa Eropa yang berusaha untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Salah satunya adalah Indonesia. Hal-hal yang mendorong kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia adalah konsep gold, gospel, dan glory, jatuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1453, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, buku Imago Mundi dan Ilmione karangan Marco Polo yang berisi tentang perjalanannya ke timur. Belanda merupakan negara yang cukup lama berada di Indonesia, hingga akhirnya mereka membuat perusahaan dagang di Indonesia. Meski telah bangkrut, sampai sekarang perusahaan ini tercatat sebagai salah satu perusahaan terkaya di dunia. VOC merupakan perusahaan dagang tersebut. VOC didirikan pada 20 Maret 1602 oleh Johan van Oldenbarneveldt. Kepemimpinannya dipegang oleh 17 orang pemegang saham yang berkedudukan di Amsterdam. Tujuan pembentukannya adalah menghindari persaingan sesama pedagang Belanda, memperkuat Belanda dalam persaingan dengan bangsa Eropa lain, dan memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Keberadaan VOC tidak hanya sebagai kongsi dagang, namun juga menjadi kekuatan politik. VOC tidak memiliki hak oktroy, yaitu monopoli perdagangan, mencetak mata uang sendiri, mengadakan perjanjian, menyatakan perang dengan negara lain, menjalankan kekuasaan kehakiman, memungut pajak, memiliki angkatan perang, dan mendirikan benteng. Pada tahun 1799, VOC bangkrut karena pegawai VOC banyak yang melakukan korupsi, menanggung hutang akibat perang, dan kemerosotan moral para pegawai. Dengan dibubarkannya VOC, maka kedudukannya di Indonesia kemudian diambil oleh pemerintah Kerajaan Belanda yang saat itu dikuasai Perancis. Selanjutnya kita akan membahas perebutan politik hegemoni bangsa Eropa di Indonesia. Masa pemerintahan Republik Batak. Kerajaan Belanda dipimpin Louis Napoleon yang merupakan adik Napoleon Bonaparte mengangkat Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels pada tahun 1808 untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Tugas lainnya adalah memperbaiki nasib rakyat selaras dengan cita-cita revolusi Prancis. Masa pemerintahan Inggris. Pada tahun 1811, pimpinan Inggris di India, Lord Minto, memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang berada di Penang untuk menguasai Pulau Jawa. Penjajahan bangsa Inggris tidak berlangsung lama. Sejak 1816, Inggris menyerahkan kembali kekuasaannya kepada Belanda. Indonesia kembali berada di bawah kekuasaan Belanda. Masa pemerintahan Belanda.
Van de Bos memberlakukan sistem tanam paksa sejak tahun 1830. Penerapan sistem tanam paksa ini banyak mengalami penyimpangan, seperti waktu tanam yang melebihi usia tanam padi, tanah yang seharusnya bebas pajak tetap kena pajak, hingga rakyat harus menyediakan sampai setengah tanahnya. Meski begitu, tanam paksa juga berdampak positif, karena rakyat Indonesia mengetahui jenis-jenis tanaman baru dan mengetahui cara tanam yang baik. Pada tahun 1870, tanam paksa dihapus dan diganti politik pintu terbuka yang tertuang dalam Undang-Undang Agraria 1870 yang mengatur tentang kepemilikan tanah pribumi dan pemerintah. Di sini, mulai diberlakukan politik pintu terbuka. Investor asing mulai muncul, terjadi pengembangan usaha perkebunan di luar Jawa, dan sistem kerja paksa diganti dengan sistem kerja bebas. Selanjutnya kita akan membahas latihan soal. Soal nomor 1. VOC diberikan hak-hak istimewa oleh pemerintah Belanda sehingga dapat bertindak layaknya sebuah negara. Berikut yang bukan merupakan hak-hak istimewa VOC adalah: A. Melakukan perjanjian dengan raja-raja pribumi. B. Memiliki angkatan perang. C. Mendirikan benteng pertahanan. D. Mendirikan kerajaan baru. Dan yang bukan merupakan hak istimewa VOC adalah mendirikan kerajaan baru. Nomor 2, pelaksanaan tanam paksa tidak hanya berdampak negatif, tetapi juga berdampak positif bagi bangsa Indonesia. Dampak positif pelaksanaan tanam paksa adalah: A. Banyak didirikan pabrik gula sehingga menanggulangi kegagalan panen. B. Rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman perkebunan yang berorientasi ekspor. C. Jumlah penduduk menurun sehingga kepadatan penduduk berkurang. D. Meningkatnya hasil tanaman ekspor untuk dijual di pasar Eropa. Dan dampak positif pelaksanaan tanam paksa adalah B. Rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman perkebunan yang berorientasi ekspor. Nomor 3. Dalam menumpas perlawanan rakyat di Indonesia, pemerintah kolonial Belanda menerapkan taktik tipu daya. Penerapan taktik tersebut tampak pada peristiwa: A. Penangkapan Pangeran Diponegoro sebagai pemimpin Perang Jawa. B. Perebutan kekuasaan Banten dari tangan Sultan Agung Tirtayasa. C. Penandatanganan Perjanjian Bongaya oleh Sultan Hasanuddin. D. Perang Padri yang meletus di Kerajaan Pagaruyung. Jawabannya adalah A. Penangkapan Pangeran Diponegoro sebagai pemimpin Perang Jawa. Soal nomor 4. Penjajahan Belanda selama ratusan tahun di Indonesia membawa pengaruh dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satunya dalam bidang budaya. Pengaruh penjajahan Belanda di Indonesia dalam bidang kebudayaan adalah: A. Bangsa Indonesia mengenal pakaian gaya Eropa. B. Indonesia menerapkan pola pendidikan dasar 6 tahun. C. Banyaknya nama Belanda yang digunakan orang Maluku. D. Tersebarnya budaya minuman keras di kalangan masyarakat Indonesia. Dan pengaruh penjajahan Belanda adalah yang B. Indonesia menerapkan pola pendidikan dasar 6 tahun. Soal nomor 5. Salah satu dampak kebijakan kolonial Belanda terhadap kehidupan politik masyarakat Indonesia adalah: A. Tersebarnya agama Kristen Protestan di Indonesia. B. Adanya pengaturan sistem pendidikan. C. Munculnya perlawanan terhadap pemerintah kolonial. D. Terbentuknya administrasi pemerintahan dari pusat hingga daerah. Jawabannya adalah D. Terbentuknya administrasi pemerintahan dari pusat hingga daerah. Nomor 6. Faktor pendorong kedatangan bangsa Barat ke Indonesia adalah semboyan gold, glory, dan gospel. Arti semboyan gold adalah: A. Mencari kekayaan sebanyak-banyaknya. B. Mencari daerah jajahan di luar wilayah Eropa. C. Menyebarkan agama Nasrani ke seluruh dunia. D. Semangat untuk menjadi negara yang paling berkuasa. Arti semboyan gold adalah mencari kekayaan sebanyak-banyaknya. Nomor 7.
Sistem tanam paksa diusulkan oleh Johannes van der Bos. Ciri utama pelaksanaan tanam paksa adalah A. Penarikan pajak terhadap bangunan yang berdiri di lahan pemerintah. B. Kewajiban rakyat membayar pajak dalam bentuk penyerahan hasil bumi. C. Kewajiban rakyat membeli tanaman ekspor yang tumbuh di tanah milik pemerintah. D. Kewajiban swasta menanam tanaman yang tidak ada di Indonesia. Ciri utama pelaksanaan tanam paksa adalah yang B. Kewajiban rakyat membayar pajak dalam bentuk penyerahan hasil bumi. Nomor 8. Kolonialisme di Indonesia telah dimulai tahun 1511. Salah satu alasannya adalah A. Sejak saat itu sudah banyak kerajaan yang menjajah daerah lain. B. Di berbagai daerah muncul koloni-koloni. C. Bangsa Barat datang dan memonopoli berbagai pulau. D. Malaka berhasil direbut Portugis. Dan jawabannya adalah yang D. Malaka berhasil direbut Portugis. Nomor 9. Salah satu alasan bangsa-bangsa Barat berlomba-lomba datang ke Kepulauan Indonesia adalah A. Tersedianya sumber daya alam dan jaringan perdagangan. B. Mudahnya penguasa-penguasa lokal untuk diadu. C. Bangsa Barat sangat berutang budi pada bangsa. D. Bangsa Barat ingin menguasai bangsa Indonesia cara menanam tanaman ekspor. Dan jawabannya adalah yang A. Salah satu alasannya adalah tersedianya sumber daya alam dan jaringan perdagangan. Dan nomor 10. Penampilan VOC berubah dari sebuah kongsi dagang menjadi sebuah badan yang seolah-olah berdaulat dan bisa memerintah karena A. Hak dan wewenang yang dimiliki memang memungkinkan untuk itu. B. Pejabat kolonial yang berasal dari penguasa lokal. C. Penguasa lokal memanfaatkan diri untuk menjadi pejabat kolonial. D. Hubungan antara pejabat kolonial dengan penguasa lokal terlanjur akrab. Jawabannya adalah yang A. Hak dan wewenang yang dimiliki memang memungkinkan untuk itu. Demikian tadi pembahasan materi dan latihan soal mengenai sejarah datangnya bangsa Eropa ke Indonesia. Semoga pembahasan materi dan soal tersebut dapat mudah dipahami. Akhir kata, Miss sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.